Tiga nyawa mesin yang paling penting adalah dari pertama oli, air, dan bensin. Tidak ada bensin, nggak masalah. Tapi tidak ada oli, mesin bisa hidup hanya beberapa saat, dia pasti akan ngejam karena antara gigi tidak ada pelumasan. Ataupun tidak ada air juga bisa hidup, tapi mesin overheat dan fatal. Itulah tiga unsur penting atau tiga nyawa dari mesin. Oli anggap aja itu darahnya mesin, air itu adalah yang anggap aja minumannya, dan bensin adalah makanannya. Jadi tanpa tiga unsur itu mesin tidak bisa hidup. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau info. Sebenarnya harusnya semua driver atau semua pemilik mobil harusnya tahu. Nah, apakah itu? Kalau mobil baru itu sebenarnya hampir tidak ada masalah ya, karena semua masih pada fungsinya. Tapi jika Anda merawat mobil tua, itu wajib Anda lakukan adalah cairan-cairan oli dan air. Itu wajib Anda lakukan maksimal paling lama adalah sebulan sekali. Bagaimana cara ngecek oli? Pada masing-masing mobil hampir sama ya, intinya terdapat stick. Kalau di Mitsubishi Expander sini, ini stick mesin. Tinggal kita angkat, ini akan terlihat level oli. Ini adalah batas maksimal dan ini batas minimum. Kalau masih segini ya masih aman. Coba kita bersihkan dengan tisu, kita lap dan coba kita masukkan lagi sampai mentok, terus kita cabut lagi. Nah, di sinilah level oli. Ini masih penuh ya, artinya tidak berkurang. Tapi kalau di tengah pun masih bagus. Kalau udah di bawah ini atau kena sticknya sedikit, itu artinya oli berkurang. Biasanya mesin tua itu ada yang bocor, itu yang paling parah. Ataupun kalaupun tidak bocor, dia ada penguapan ya, masuk ke ruang silinder. Itu dari oli. Yang unsur penting kedua adalah air. Kita sebenarnya tidak perlu ngecek dari tutup radiator ini ya. Biasanya ada tangki cadangan. Yang disarankan dicek adalah ini. Ini adalah tangki air cadangan ya. Hampir semua mobil ada. Dan itu ada batas maksimal. Itu udah saya kasih tanda spidol merah, adalah sebenarnya batas maksimal. Artinya ini air lebih dari cukupnya. Kalau batas minimumnya ada di bawahnya, itu ada garis. Ini sengaja saya spidol merah biar lebih jelas, tapi yang bawah sono karena susah nggak kejangkau. Jadi ini air masih sangat cukup sekali. Atau gampangnya kalau di tangki ini hampir kosong ya artinya harus ditambahkan. Kalau mobil baru ini hampir tidak berkurang. Tapi buat mobil tua pasti berkurang walaupun sangat sedikit. Makanya maksimal harus dicek sebulan sekali bagi Anda yang merawat mobil tua. Tadi itu adalah tiga unsur penting atau tiga nyawa dari sebuah mesin ya. Jadi oli anggap aja itu darahnya mesin atau darahnya orang ya. Cairan air itu adalah yang anggap aja minumannya, dan bensin adalah makanannya. Jadi tanpa tiga unsur itu mesin tidak bisa hidup. Oke, yang perlu Anda lakukan dari sebuah mobil setelah tiga unsur itu adalah minyak rem. Minyak rem posisinya di depan setir ya. Kalau Indonesia setir kanan, ini pasti di sebelah kanan. Ini ada levelnya. Nah, ini terlihat ya, saya dekatkan. Ini ada batas maksimal dan batas minimal. Jadi kalau selagi cairan itu di batas maksimal, artinya bagus atau tidak kurang. Tapi kalau sudah mendekati minimal, sebaiknya Anda tambahkan. Ini cairan penting berikutnya, minyak rem. Kalau pada mobil lama yang power steeringnya masih menggunakan minyak, itu juga perlu dicek. Ya kurang lebih seperti inilah, ada tangki minyak power steering dan ada batas maksimal sama minimalnya. Tinggal dicek saja. Dan sebenarnya ada pengecekan kadar minyak rem ya.
Nah, kebetulan saya punya ini. Ini adalah alat untuk mengetes pH atau kelembapan pada minyak rem atau minyak power steering ya, sebenarnya bisa juga, karena yang diukur ini adalah kadar air. Jadi jika minyak rem sudah mengandung banyak air, itu bahaya karena waktu panas dia akan menguap, dan uap itu akan menyebabkan masuk angin. Jika rem masuk angin, artinya akan terjadi remblong, itu seperti itu. Makanya mobil tua itu wajib ada cek kadar minyak remnya juga. Nah, ini ada, kalau 1%, kalau nyala sini kadar airnya 2%. Jika sudah 3 atau 4% itu sudah sangat bahaya ya. Kalau masih 1% masih oke lah, tapi 2% juga sebaiknya Anda ganti. Ini tinggal kita celupkan ke minyak rem. Coba kita tes. Lalu kita nyalakan. Ini hijau, artinya masih 0. Coba apakah terlihat di kamera? Nah, ini masih bagus ya, tidak nyala sama sekali, yang bahkan lampu 1%-nya pun nyala kuning. Ini nyala 1%, tapi nggak terlalu terang, artinya mungkin hanya 0,5% atau sebenarnya tidak ada gitu, karena ini masih baru. Saya ilustrasikan dengan air ya. Ini botol berisi air biasa. Coba kita celupkan ke dalam air. Nah, dia nyala mentok sampai atas. Ya, ini 100% air memang. Jadi ya lebih dari 4%. Ini kan kalau lebih dari 4%. Ini nyala semua ya. Kalau saya angkat, dia hanya hijau saja, 0%. Ini adalah alat untuk mengetes pH air pada minyak ya, minyak apapun menurut saya. Setelah minyak rem dan minyak power steering, cairan berikutnya yang perlu Anda cek adalah air wiper. Ini air wiper itu sebenarnya yang nggak ada batas minimal maksimal, yang penting ada saja. Jika udah tinggal sedikit ya tinggal tambahkan saja. Ini masih segini, masih cukup lah. Pengecekan yang berikutnya yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah filter dari air intake ya, udara masuk. Kalau expander ini tinggal kita buka klem ini. Kalau kotor banget, mungkin sudah lama atau mobil lama nggak dicek ya, pasti akan kotor. Kalau mobil-mobil baru biasanya disarankan untuk beli baru. Kalau Anda tidak punya duit ya nggak masalah kalau disemprot biar bersih. Pengecekan berikutnya adalah aki. Aki ini jika mobil jarang dipakai, sebaiknya seminggu sekali dipanasi. Kenapa? Karena setrum aki ini dia walaupun tidak dipakai akan menyuplai alarm. Apalagi Anda selalu mengunci pintu dengan alarm, itu akan drop. Pada aki-aki modern yang tertentu ya, ini kebetulan saya expander tipe exit, tidak ada indikatornya. Jadi di sini ada kaca, ada indikatornya. Jika warna putih udah saatnya dicas, jika biru bagus, jika merah itu aki udah rusak lah soalnya. Itu biasanya ada indikator bening di sini ya, di dalamnya ada warnanya. Tapi ini tipe exit nggak ada ya. Mungkin tipe sport atau ultimate ada. Just info saja atau pengenalan ya, bahwa di dalam ruang mesin itu ada fuse atau sikring ya. Jadi kalau ada lampu yang tidak nyala ataupun apa, Anda bisa baca di sini. Bahkan tidak hanya di ruang mesin saja, di dalam dashboard pun ada fuse-nya untuk interior dan lain-lain. Ada fuse-nya di dalam dashboard, termasuk filter saringan AC ada di bawah glove box sana. Jadi tinggal buka glove box, ada filter AC yang sebaiknya Anda
ganti rutin biar sirkulasi AC itu bersih. Yang berikutnya Anda perlu tahu juga, ini adalah modul ABS ya. Jika ada kebocoran-kebocoran berarti minyak rem Anda bermasalah. Rem berbahaya buat Anda. Tentunya minyak rem juga akan sering berkurang gitu. Oke. Mungkin itu saja yang perlu Anda tahu dari sebuah mobil ya, yang harusnya semua driver atau semua pemilik mobil itu wajib tahu. Karena itu adalah bagian dari safety driving. Karena kalau Anda tidak mengenal pasangan Anda tidak mengenal mobil, itu akan berbahaya jika terjadi sesuatu di jalan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.